Pemahaman secara umum lahan gambut, histosol, untuk budidaya tanaman jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama berdoa untuk keselamatan kita bersama, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran kita dalam pekerjaan. Dan tak lupa pula kita memastikan kesehatan kita, dan kita berdoa juga agar semua kegiatan yang telah kita rencanakan berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah gambut atau tanah histosol yang dikenal juga dengan istilah organosol. Dalam kesempatan yang lalu, kita telah membahas masalah tanah gambut, baik dalam teknis pembudidayaannya, teknis perbaikannya, serta teknis perbaikan kesuburan tanah melalui paket tampurin. Dan untuk itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lahan gambut itu sendiri. Sehingga dengan kita bisa mengenal lahan gambut secara lebih dalam, memahami kriteria fisiknya, memahami kriteria tekstur kimianya, memahami vegetasi penyusunnya, serta lika-likunya, maka kita akan bisa melakukan teknis budidaya tanaman jagung ataupun tanaman lainnya dengan baik dan sempurna, sehingga tanaman itu menjadi sehat. Dan apabila tanaman sehat, kita bisa mengharapkan hasil yang maksimal. Untuk mendukung pemenuhan akan ketersediaan pipilan jagung, salah satunya adalah dengan pengembangan area tanam, dan budidaya tanaman jagung di lahan gambut, merupakan hal yang bisa dilakukan. Pada dasarnya, lahan gambut sudah dimanfaatkan oleh penduduk untuk pertanian, tetapi dalam skala terbatas. Penggunaan lahan gambut berkembang untuk tanaman perkebunan, seperti kelapa hibrida, pohon karet, dan kelapa sawit. Secara umum, tanah gambut diklasifikasikan sebagai tanah organik, atau histosol. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian selalu menimbulkan kontroversi. Kontroversi tersebut disebabkan oleh sistem pembukaan dan pengelolaan yang bertentangan dengan sifat hakiki gambut. Pada satu sisi lahan gambut perlu didrainase, sedangkan di sisi lain gambut mempunyai sifat sebagai tandon air. Pengembangan lahan gambut menghadapi kendala biofisik lahan, yaitu A. Terjadinya penurunan muka tanah. B. Kering tak balik. C. Pemasaman tanah. D. Kahat hara. E. Daya dukung beban rendah, dan F. Porositas yang tinggi. Klasifikasi lahan gambut. Berdasarkan lingkungan pembentukannya, lahan gambut terbagi atas. 1. Gambut cekungan. Gambut yang terbentuk di daerah cekungan, lembah sungai atau rawa belakang. 2. Gambut sungai. Gambut yang terbentuk di sepanjang sungai, yang masuk ke daerah lembah kurang dari 1 km, sering disebut gambut pedalaman. 3. Gambut dataran tinggi. Gambut yang terbentuk di punggung-punggung bukit, atau pegunungan. 4. Gambut pantai. Gambut yang terbentuk di sepanjang pantai. Berdasarkan proses pembentukannya, gambut terbagi atas. 1. Gambut ombrogen, yakni gambut yang pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan. 2. Gambut topogen, yakni gambut yang pembentukannya dipengaruhi oleh keadaan topografi, cekungan, dan air tanah. Gambut ini biasanya lebih subur karena mendapat pasokan hara dari lingkungannya. 3. Gambut pegunungan, yakni gambut yang pembentukannya dipengaruhi oleh gunung atau bukit, biasanya gambut ini lebih subur dari gambut topogen. Berdasarkan tingkat dekomposisinya, gambut dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Gambut fibrik. Adalah gambut yang tingkat kematangannya paling rendah, sehingga masih banyak mengandung serabut, atau serat. 2. Gambut hemik. Merupakan gambut transisi, di mana kandungan serabutnya 33–66% volumenya. 3. Gambut saprik. Merupakan gambut yang paling matang, dicirikan oleh kandungan serabut paling rendah, yakni kurang dari 33% dari volumenya. Berdasarkan ketebalan lapisan bahan organiknya, lahan gambut dibagi atas. 1. Gambut dangkal. Jika ketebalan gambutnya 0,5–1 meter. 2. Gambut sedang.
Jika ketebalan gambutnya 1-2 meter. 3. Gambut dalam. Jika ketebalan gambutnya 2-3 meter. 4. Gambut sangat dalam. Jika ketebalan gambutnya lebih dari 3 meter. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kesuburannya, lahan gambut dibedakan menjadi 1. Gambut eutrofik. Adalah gambut yang tingkat kesuburannya tinggi, dengan kadar abu lebih dari 8%, banyak mengandung mineral terutama kalsium karbonat, sebagian besar berada di daerah payau dan berasal dari vegetasi serat rumput-rumputan, dan bersifat netral atau alkalin. 2. Gambut mesotrofik. Adalah gambut dengan tingkat kesuburan sedang atau mempunyai kadar abu 2-8%. 3. Gambut oligotrofik. Adalah gambut dengan tingkat kesuburan paling rendah, atau kadar abunya kurang dari 2%, kandungan mineralnya rendah, terutama kalsium dan magnesium, bereaksi masam sampai sangat masam. Pasokan haranya hanya berasal dari air hujan, atau dekomposisi bahan organik setempat. Selanjutnya, berdasarkan bentang lahan dan hidrologi kawasan, maka lahan gambut dapat dibagi dalam 3 zona, yaitu 1. Zona pesisir. Merupakan wilayah dengan sifat dan kendala lahan salinitas yang tinggi, teras sungai dan pasang air laut. Dapat dikembangkan terutama untuk perikanan, misalnya tambak, kolam, sawah, atau perkebunan. 2. Zona pengelolaan adaptif. Merupakan wilayah penyangga dengan sifat gambut dalam, sebagian besar wilayah tidak terkena pasang, mudah kering, kadar masam sampai agak masam. Wilayah ini dapat dikembangkan terutama untuk tanaman kehutanan dan perkebunan terbatas, yang tidak membutuhkan drainase intensif. 3. Zona konservasi. Merupakan wilayah dengan gambut